Sukses atau berhasil kan mungkin sederhananya adalah saat kita berhasil mencapai tujuan kita gitu ya. Tapi tujuan itu macam-macam. Artinya gini, tujuan itu ada. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Relatif ketika kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, itu juga bisa disebut sukses. Anda pun hari ini bisa sampai detik ini, itu Anda juga termasuk dari orang-orang sukses. Jadi sukses relatif, dan saya pikir mengenai sukses, kalau kita yakin kita sukses, ya udah kita pasti sukses kok. Coba tepuk tangan atuh. Ini kayak debat pilkada lah. Iya ya. Iya nih, warnanya beda-beda lagi nih, biru dan merah ya. Ada jangan dilanjutin. Tadi Miss Mary bilang pakai jaket kulit katanya karena ilmu jalan di jalan gitu ya. Oh iya dong. Terus berarti gua ini kayak zebra cross gitu. Nah kalau awareness apa awareness? Harusnya gue jaket hijau, ada Gojek lah. Oh, udah jaket hijau. Oh gue ya? Ilmu jalanan. Ilmu jalan. Gojek. Tapi itu kan menunjukkan walaupun berbeda warna, ya Tuh, kan? asli. Ya, tapi pemikiran sama bisa sukses. Luar biasa. Miss Mary, silakan. Yes. Apa? Pertanyaan yang sama. Sama? Apa arti sukses menurut Miss Mary? Pertanyaan serius amat ya. Oke. Oke, kalau buat saya pribadi itu sebenarnya tergantung nanyanya ketika saya usia berapa ya. Kalau zaman dulu banget ketika saya masih kuliah, waktu itu masih susah. Bagi saya sukses itu adalah ya ketika saya bisa nggak nyusahin orang tua dan bisa bayar hutang-hutang saya pada saat itu. Makanya waktu itu saya pengen, wah kalau orang lain bisa jadi miliuner ya, saya juga pengen ya jadi miliuner, pengen rasain dapat $1 juta. Nah tapi seiring dengan berjalannya waktu ya, lebih dewasa, lebih berumur, saya baru benar-benar menyadari bahwa ya di hidup ini ternyata ada dua hal. Ada yang namanya achievement, ada juga yang namanya fulfillment. Ya kalau dulu sebelumnya it's all about achievement. Wah, pencapaian, dihargai, dapat penghargaan, bisa kebebasan finansial, bisa jalan-jalan ke luar negeri, pokoknya hidup enak. Ya tapi ya ternyata bukan hanya achievement, tapi ada juga namanya fulfillment, apa yang membuat hidup ini bermakna. Dan disitulah perlahan-lahan definisi sukses saya mulai berubah dan saya mulai menyadari arti sukses sebenarnya. Bagi saya arti sukses sebenarnya adalah dua. Yang pertama adalah ketika kita bisa memaksimalkan potensi, anugerah, bakat yang memang Tuhan sudah kasih ke kita. Setiap dari kita tuh punya benih yang Tuhan sudah titipkan, dan ketika kita bisa memaksimalkan itu berbuah, dan yang kedua menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi sesuatu yang berguna, ya bagi saya itu sih dua hal. Memaksimalkan potensi anugerah yang Tuhan sudah kasih ke kita dan menjadikan itu bermanfaat bagi orang sekitar kita. Luar biasa. Thank you. Mantap. Ya, next. Kok gimana? 1 menit. Pertanyaan berikutnya. Satu Gua harus menit. jawab juga nih. Buset. Jadi seolah-olah terkesima ya, padahal mikir ya. Beban banget ngomongnya. Boleh kok 1 menit diberikan, sudah mikir. Ya, sukses atau berhasil kan mungkin sederhananya adalah saat kita berhasil mencapai tujuan kita gitu ya. Tapi tujuan itu macam-macam. Artinya gini, tujuan itu ada tujuan jangka panjang, ada tujuan yang konkret jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ada tujuan yang abstrak. Tujuan abstrak itu maksudnya gini, misalnya saya gitu. Tujuan hidup saya apa sih? Tujuan hidup saya adalah saya pengen memberikan manfaat buat orang lain gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin abstrak gitu ya, tapi itu yang jadi tujuan saya. Jadi apakah yang saya kerjakan, yang saya lakukan memberikan manfaat buat orang lain. Saat saya bikin film, orang nonton ada manfaatnya nggak sih buat orang kalau nonton film saya gitu, misalnya kayak gitu. Pada saat tujuan-tujuan itu sudah tercapai, ya buat saya itu sukses. Tapi again, tujuannya ada banyak nih. Yang tercapai sebagian dulu juga nggak apa-apa. Tujuan jangka panjang bisa di breakdown jadi tujuan jangka pendek loh. Misalnya pengen jadi sutradara gitu. Ya nggak harus tiba-tiba jadi sutradara toh. Di breakdown jadi tujuan jangka pendek. Misalnya, ambil sekolah film. Atau yang lebih pendek lagi masih SMA. Ada yang masih SMA nggak sih sini? Nggak. SMA? Masih SMA? Oh, ada. Ada yang masih SMA. Nah, itu kan berarti kalau misalnya masih SMA terus pengen jadi sutradara kan masih jangka panjang banget tuh. Iya. Mungkin sekolah film jadi tujuan jangka menengah. Jangka pendeknya adalah gimana cara dapat izin orang tua misalnya gitu. Kalau bisa diizinin sama orang tuanya sekolah film, sukses berarti kan gitu. Contoh. Jadi ada long term goals, mid term goals, short term goals kalau buat saya pribadi gitu. Jadi pada saat kita berhasil memenuhi goals itu adalah keberhasilannya gitu.
hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.